sehat dan juga tetap semangat ya, walaupun kita masih tetap belajar dari rumah. Dan tentunya kalian sudah mempersiapkan buku pelajaran kalian ya. Apa saja yang sudah disiapkan, apa saja yang perlu disiapkan seperti buku catatan dan juga alat tulisnya. Nah, kalau sudah siap semua, kita langsung saja ya ikuti pembelajaran tema 5, subtema 4, pembelajaran 4. Tema 5, subtema 4, pembelajaran 4. Melakukan kombinasi gerak berjalan, tolakan, berayun, berputar, dan mendarat. Perhatikan gambar berikut. Gambar menunjukkan kombinasi gerak berjalan, tolakan, berayun, berputar, dan mendarat. Bisakah kalian melakukan kombinasi gerak tersebut? Berikut langkah-langkah melakukan kombinasi gerak berjalan, tolakan, berayun, berputar, dan mendarat. 1. Melangkah kaki ke depan secara bergantian ke depan menuju palang. Diikuti ayunan tangan bersilang dengan langkah kaki. 2. Lakukan tolakan satu kaki ke atas, diikuti ayunan kedua tangan dari belakang ke atas untuk meraih palang. 3. Kemudian, pegang palang dengan kedua tangan, lalu ayunkan badan ke depan dan belakang. 4. Selanjutnya, lepaskan pegangan, lalu lakukan putaran badan ke kanan atau ke kiri saat melayang. 5. Mendaratlah menggunakan kedua kaki dengan posisi ditekuk dan badan condong ke depan. Luruskan kedua tangan ke depan untuk menjaga keseimbangan. Menceritakan perilaku yang menunjukkan persatuan di rumah. Pada pembelajaran 2, kita sudah mempelajari perilaku yang menunjukkan persatuan di rumah. Apakah kalian sudah menerapkan perilaku yang menunjukkan persatuan di rumah? Perilaku apa saja yang telah kalian lakukan? Berikut contoh perilaku yang menunjukkan persatuan di rumah. Kompak dengan anggota keluarga. Mau berbagi dengan anggota keluarga. Membantu anggota keluarga yang membutuhkan bantuan. Kerjasama saat membersihkan lingkungan rumah. Menerapkan perilaku yang menunjukkan persatuan di rumah termasuk perilaku hidup bersatu. Lalu, apa saja manfaat dari hidup bersatu? Berikut manfaat hidup bersatu di rumah. Tercipta kerukunan antar anggota keluarga. Disayang oleh anggota keluarga. Tercipta ketentraman dan kenyamanan di rumah. Pekerjaan menjadi ringan dan cepat selesai. Menceritakan keterkaitan cuaca, musim, dan iklim di Indonesia. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah mempelajari pengertian dan juga perbedaan antara cuaca, musim, dan iklim. Lalu, bagaimana keterkaitan cuaca, musim, dan iklim di Indonesia? Indonesia dilintasi garis khatulistiwa. Letak tersebut
menyebabkan negara Indonesia sering mendapatkan banyak sinar matahari. Oleh karena itu, Indonesia memiliki iklim tropis. Iklim tropis menyebabkan Indonesia mengalami dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Saat musim kemarau, hampir setiap hari keadaan cuaca cerah. Matahari bersinar terang. Suhu udara terasa hangat. Umumnya hanya sedikit awan di langit, bahkan tidak ada awan di langit. Angin berembus perlahan. Saat musim hujan, hampir setiap hari keadaan cuaca hujan. Suhu udara terasa dingin karena sinar matahari terhalang oleh kumpulan awan. Bahkan ada kalanya terjadi cuaca hujan petir. Saat hujan disertai petir, angin berembus kencang. Iya, itu tadi anak-anak pembelajaran kita kali ini. Sudah ada banyak hal yang telah kita pelajari ya kali ini ya. Apa saja tadi yang telah kita pelajari? Ya, diantaranya kita telah mempelajari tentang kombinasi gerak berjalan, tolakan, berayun, berputar, dan mendarat. Tadi juga sudah dijelaskan langkah-langkah melakukan kombinasi gerak tersebut. Jika kalian memiliki peralatannya di rumah seperti palang dan juga matras, kalian bisa mencoba mempraktikkan kombinasi gerak tersebut. Tentunya harus dalam pengawasan orang tua kalian ya, agar lebih aman seperti itu. Lalu kita juga telah mempelajari tentang menceritakan perilaku yang menunjukkan persatuan di rumah. Pada pembelajaran sebelumnya juga sudah ada kita pelajari contoh-contoh perilaku yang menunjukkan persatuan di rumah. Bagaimana? Apakah kalian di rumah telah melakukan perilaku yang menunjukkan persatuan? Ya, mungkin bersama orang tua, bersama kakak atau adiknya. Tentunya perilaku yang menunjukkan persatuan itu memiliki banyak manfaat. Nah, tadi juga sudah disebutkan manfaat-manfaat tersebut. Lalu kita juga telah mempelajari tentang menceritakan keterkaitan cuaca, musim, dan iklim. Nah, sudah kita pelajari tadi ya, seperti yang kita ketahui, Indonesia ini terletak di garis khatulistiwa. Nah, garis khatulistiwa itu adalah garis yang membagi bumi menjadi dua bagian. Nah, bagian utara dan bagian selatan. Kalau kalian memiliki global, kalian bisa melihat garis khatulistiwa itu. Nah, Indonesia itu dilalui oleh garis khatulistiwa, sehingga Indonesia itu beriklim tropis. Nah, itu ya, beriklim tropis. Karena Indonesia beriklim tropis, jadinya Indonesia memiliki dua musim. Musim apa saja tadi? Ya, musim hujan dan musim kemarau. Jika musim kemarau itu sangat jarang terjadi hujan. Cuacanya pun terasa bagaimana? Ya, cuacanya panas seperti itu ya. Lalu untuk musim hujan. Nah, musim hujan itu adalah musim yang sering terjadi hujan, sering turun hujan seperti itu ya. Hampir setiap hari turun hujan dan cuacanya pun dingin seperti itu ya. Suhu udaranya dingin karena cuacanya hujan. Kenapa suhu udaranya dingin? Karena sinar matahari itu terhalang oleh awan. Nah, itu ya anak-anak. Makanya suhunya menjadi dingin. Kadang saat musim hujan itu terjadi juga cuaca hujan petir. Seperti itu ya anak-anak. Nah, itu tadi pembelajaran kita kali ini. Jika kalian belum mengerti, kalian bisa mengulangi, memutar
memutar video pembelajaran tadi agar lebih memahami dan juga baca-baca buku pelajarannya agar semakin mengerti dan semakin memahami. Seperti itu ya anak-anak. Baiklah, pembelajaran kita cukup sampai di sini dulu. Tidak bosan Pak Oki mengingatkan kalian untuk selalu mematuhi protokol kesehatan seperti mengenakan masker, rajin mencuci tangan, dan juga menghindari kerumunan. Seperti itu ya anak-anak. Baiklah, pembelajaran kita cukup sampai di sini. Nanti kita sambung lagi pada pembelajaran berikutnya. Sampai ketemu pada pembelajaran berikutnya anak-anak. Bye-bye.